A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di rumah Pak Wali Kota, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita rencanakan dan kita niatkan, bahwa kita keluar ini pengen menuntut ilmu, tidak ada tujuan lain. Orang yang keluar menuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat manusia. Allah angkat derajat manusia yang mau menuntut ilmu, sehingga menuntut ilmu merupakan sebuah solusi dalam kehidupan, dalam menghadapi sekian banyak permasalahan. Pada perjumpaan kali ini kita akan coba membahas seperti yang direncanakan oleh panitia, bab yang berkaitan tentang birrul walidain, dan diberikan judul duhai anakku, aku adalah pahalamu. Ini judul simpel yang setiap orang pun paham bahwa di balik judul tersebut ada harapan orang tua, sehingga ini kita butuh konsentrasi khusus nih kalau membahas masalah kayak ginian. Jadi panitia jangan banyak warawiri nih. Harusnya dari tadi sudah siap. Biar husuk ya. Wallahi, bentuk ibadah yang paling tinggi di dalam Islam adalah ketika kita mentauhidkan Allah. Dalam Quran Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ini sumber pahala. Islam agama yang menegaskan sebuah hukum berkait dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dengan kalimat takdir, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Karena kalau cuma mengais pahala dengan syarat yang tidak tepat, bahkan penjahat pun akan mencintai orang tuanya. Cuma sebatas dunia dia dapat keuntungan, akhirat tidak. Islam agama yang menginginkan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Bagaimana untuk dapat dunia dan akhirat? Demi Allah, dunia dan akhirat itu didapat dengan cara yang disyariatkan. Ini yang Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Muhammad, katakan pada umatmu ya Muhammad,
katakan pada umatmu dan katakan kepada umat sampai akhir zaman nanti. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beda dengan Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya. Kalau Nabi Rasul sebelumnya diutus per kaum, kalau Muhammad diutus rahmatan lil rahmat untuk alam ini. Maka beliau sampaikan ayat ini bahwa Allah telah jadikan sebuah ketetapan dalam hidup, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Bahwa Allah Rabb yang menciptakan kamu telah menentukan kamu untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini diterjemahkan dengan muqaddimah. Inilah tauhid, di mana kita mengesahkan Allah. Bagaimana caranya? Yang beliau contohkan. Beliau ajarkan kepada kita la ilaha illallah, yang menjadi akidah para nabi dan rasul. Dari mulai Rasul pertama Nuh alaihissalam, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, sampai khataman nabiyyin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu Nabi Musa ketika dia berjumpa dengan Allah, dia tanya Allah langsung, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa aduka bih. Kata Nabi Musa, duhai Rabbku, alimni, ij'alni aliman bil ilmi, jadikan aku berilmu tentang syai'an, sesuatu, adzkuruka wa aduka bih, yang aku bisa dengannya mengingat kamu dan meminta padamu. Jadi mengingat setiap orang bisa, meminta semua orang mampu, cuma muqaddimahnya. Ini yang dikatakan tauhid. Maka Musa bertanya, ya Rabbi alimni a'tini ilman, berikan aku ilmu tentang sesuatu yang membuat aku mengingat kamu dan meminta kepadamu. Saat itu dikatakan, Allah berfirman, ya Musa qul la ilaha illallah. Ya Musa, katakan la ilaha illallah. Ya namanya Musa manusia, Bani Israel, karakternya tampak. Dia tanya balik, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hambamu berkata la ilaha illallah hujjah. Sejak zaman Adam alaihissalam hingga akhir zaman, yang namanya manusia muslim akan mengatakan la ilaha illallah. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, Islam. Kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hambamu berkata la ilaha illallah. Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kafah wa la ilaha illallah fi kafah malat bihina la ilaha illallah. Jawaban Allah dengan bahasa yang tegas, hei Musa, kalau 7 lapis langit dan semua isinya kecuali aku. Sekali lagi, 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Allah di mana? Bersama Allah di langit. Dan 7 lapis bumi dan isinya diletakkan pada sebuah daun timbangan, la ilaha illallah, pada daun timbangan yang lain, malat bihina la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah lebih berat. Maksudnya apa? Azimnya la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas, duhai anakku, aku adalah pahalamu. Ini Masya Allah, penyebab datangnya keridhaan Allah yang paling dekat dalam hidup kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Cuma kan kalau akidah kita belum benar, mungkin
Kita orang yang memang gampang empati. Cinta kepada kedua orang tua merupakan sebuah dasar sifat kita. Tapi kalau kita nggak mengenal Allah dengan cara yang benar, takutnya cintanya serampangan. Mencintai orang tua tentu harus paham sebab datangnya cinta. Cinta datang dengan 4 tahapan: ilmu, yakin, ikhlas, jujur, baru bicara cinta. Kita mau memetik pahala, menggapai pahala dari kedua orang tua kita. Caranya bagaimana? Berbakti. Ya tidak mungkin anak bisa berbakti kalau dia nggak berilmu tentang kedua orang tuanya. Maka mencetak anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ini tugas orang tua. Dalam ayat dikatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabatmu. Sekarang bagaimana orang mau bersahabat sama orang tua kalau orang tua tidak mengajarkan persahabatan kepada anak-anaknya? Doa yang sering dipanjatkan, kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayangiku, mencintaiku, memuliakan diriku sejak aku kecil. Itu doa akan menggiring kita orang tua untuk anak berkata seperti itu karena dia merasa. Tapi kalau tidak ya susah. Oleh karenanya tauhid ditegakkan supaya orang paham. Ketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah telah ciptakan manusia dengan penciptaan yang terbaik. Allah pengen manusia sadar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling tinggi at-tauhidu billah. Mentauhidkan Allah. Melakukan semua perintah Allah atas landasan tauhid. Setelah itu kita bicara salat. Hubungan kita dengan Allah. Setelah itu kita puasa, kita bicara zakat, haji, umrah. Tapi kan itu semua aktivitas yang merupakan syariat yang Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya, sudah dibukukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sampai dengan khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian dariku. Sudah disyariatkan sudah. Apa yang beliau enggak ajarkan semua beliau ajarkan. Cuma kalau bicara bakti, bicara rasa yang kembali pada si pelakunya. Bagaimana si fulan bisa mencintai orang tuanya? Sebabnya jelas. Karena memang orang tuanya betul-betul layak untuk dicintai. Cuma kan banyak kasus terbalik, Ustaz. Ustadz kalau ngomong masalah cinta sama orang tua enak, nggak pernah punya masalah sama orang tua, Ustadz. Lain sama saya, terlahir tanpa tahu siapa orang tua saya, Ustadz. Ketika saya sudah besar, ada orang tua mengaku dia orang tua saya suruh mencintainya. Nggak bisa cinta spontan dalam Islam, Ustadz. Kan saya harus berilmu dulu tentang yang saya cintai dong. Saya harus yakin dulu dong, sehingga saya ikhlas dan saya jujur ketika mencintai. Enggak bisa. Dulu saya dikecewakan, saya dibuang, saya dihujat, dicaci, dimaki. Saya jadi orang, dia datang ke saya untuk minta maaf dan minta diakui. Berat rasa kan? Kebayang ya? Kalau kita nggak punya landasan, susah. Karena ini bicara hati, bicara rasa. Iya, makanya pengen kita bahas ini. Secara umum dalam Islam bahwa manusia ini ditekankan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dan manusia lain selain diri kita yang paling layak diberikan manfaat ya orang tua. Kita nggak butuh yang lain. Orang tua lebih utama ketimbang lainnya. Cuma permasalahannya enggak semua orang kenal orang tuanya, enggak semua orang tahu bagaimana mengawali cintanya pada kedua orang tuanya, enggak semua orang mampu. Kita butuh berilmu dalam hal ini. Duhai anakku, aku adalah pahalamu. Duhai anakku, aku adalah pahalamu.
Ini kalau cuma sekedar penyampaian, ya jelaslah anak tahu orang tua, kita berbakti dapat pahala. Cuma penyebab anak ini tertarik untuk bisa berbakti, ini yang gak semua orang mampu. Sahabat radhiyallahu anhum banyak yang diuji sama kedua orang tuanya. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Ketika Abdurrahman bin Sakhar ini masuk Islam, orang yang benci beliau pertama kali ya ibunya, karena pemelencengan. Jadi kalau sampai ada sekarang anak belajar ngaji sunnah, ibunya benci karena beda pemahaman, jangan merasa limited edition. Jangan merasa cuma kamu doang yang begitu. Karena sejak zaman dahulu sahabat sudah merasakan. Dulu waktu Abu Hurairah belum kenal Rasul, masih beragama musyrik. Walaupun namanya Abdurrahman, tapi dia musyrik. Sama ibunya akur. Tapi setelah dia masuk Islam, ibunya nggak mau tegur dia. Sudah ada berarti ya? Sahabat Mus'ab bin Umair, delegasi Rasul ke Madinah, Yasrib, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Pun anak belahan jiwa ibunya. Ketika dia masuk Islam, ibunya menggunting rambutnya di depan umum. Berjanji tidak akan pernah mau menegur anaknya sampai dia masuk agama Kristen, agama kafirnya lagi. Ujian sudah banyak dari dulu bukan tidak. Dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Cuma karena memang akidah yang benar, tauhid yang rapi, enggak merusak. Allah nomor satu. Kalau Allah di nomor satu kan, yang lainnya akan dimudahkan gitu loh. Sama dengan kita, karena banyak kasus di mana kita belum bagus akidah, belum rapi tauhid, berbentrokan sama orang tua, enggak tegur-teguran sekian tahun. Takutnya ibadah ini enggak ngefek. Sholat, pengajian mana yang dia nggak datang, Ustaz? Kitab tauhid rutin dikaji, Quran pun dihafal. One day one juz, Ustaz. Insya Allah tiap hari minimal 1 juz. Sholat 5 waktu, wassolatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Alhamdulillah. Cuma ketika mempraktikkan sebuah hukum dalam kehidupannya dia tidak mampu. Ngaji suaranya bagus, habis ngaji berantem sama orang tua. Sholat tiap azan berkumandang. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau sudah qomat dikumandangkan, tidak ada yang wajib, tidak ada yang sunnah kecuali yang wajib. Sholat 5 waktu. Sholat Allahu Akbar. Sama orang tua nggak akur. Allahu Akbar. Sama mertua nggak tegor-tegoran. Allahu Akbar. Sama tetangga nggak bisa rukun. Allahu Akbar. Nggak bisa bersosialisasi. Allahu Akbar. Korupsi rutin. Allahu Akbar, cuma beda pengajian, gak mengucap salam. Allahu Akbar, gampang merekrut massa untuk mencaci maki pemerintah. Di mana yang dikatakan doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman, di mana? Ini beragama yang serampangan. Tidak ada. Islam agama yang menginginkan si pelaku agama menjadi baik setelah beragama. Ini kita belum masuk bab tentang birrul walidain loh. Karena kalau membahas tentang birrul walidain, tinggal buka YouTube, banyak Ustadz Subhan birrul walidain keluar semua. Bukan itu permasalahannya. Setelah dengar tuh ceramah, bisakah kita menjadi orang yang mengerti bahwa birrul walidain ini merupakan cara yang Allah tawarkan paling dekat dalam kehidupan kita? Wabil walidaini ihsana, karena Allah yang mengatakan wabil walidaini ihsan, bukan hasan, ihsan.
Ihsan level agama tertinggi, Islam, iman, ihsan. Betul? Kalau ditanya apa itu ihsan, jawaban kita sepakat, ulama tidak berkhilaf. Yang namanya ihsan, anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Karena mencintai orang tua itu harus total. Bukan cuma depan orang dalam rangka menarik perhatian, tidak. Makanya seorang suami yang betul-betul bijak ketika menyikapi perbedaan antara istri dengan mertuanya, dengan orang tua si suami, dia selalu berkata, duhai kekasihku, kau bagian dari anggota tubuhku, sementara ibuku adalah manusia yang akan kurangkul dengan organ tubuhku. Jadilah bagian itu untuk memeluk dia, sehingga jangan pernah bersaing dengannya. Bahtera rumah tangga yang akan kubawa di dalamnya kamu dan keluargaku, nah mungkin bisa berlabuh di surganya Allah tanpa ridhonya. Tidak ada kemuliaan buat seorang laki-laki, setinggi apapun derajat di mata manusia, secantik apapun istrinya, sebesar apapun nilai yang dia hasilkan setiap minggu dan bulan, wallahi, kalau dia tidak akur sama orang tuanya, sampai kapanpun wahai para laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun manusia memuji dirimu, wallahi jangan nomorduakan orang tuamu. Katakan dan ukir dalam hatimu, ibumu, ayah, baru keluargamu, istri dan anak. Karena tak ada kemuliaan yang sampai ke langit nanti dicatat sebagai pahala yang besar, bahkan menjadi ahli sama, orang yang dimuliakan di langit nanti. Kalau kita nggak bisa meletakkan cinta pada tempatnya. Kita pernah mendengar orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apa kata para sahabat? Innahu min ahli sama, dia manusia yang layak dikatakan orang-orang yang berhak tinggal di langit. Padahal cari sejarah tentang Uwais Al-Qarni, tak ada satupun ulama sepakat mengatakan Uwais penghafal Quran. Tidak. Tidak ada satu ulama pun mengatakan Uwais Al-Qarni periwayat hadis. Tidak. Tidak ada satu ulama pun sepakat mengatakan Uwais penghafal Quran. Tidak. Tapi Rasul mengatakan kepada Umar, kepada Ali dan sahabat lainnya tentang Uwais Al-Qarni, manusia yang tinggal bersama di zaman Rasul tapi nggak ketemu sama Rasul. Apa kelebihan Uwais Al-Qarni? Uwais meletakkan ibunya di atas kepalanya. Dia kesampingkan nikmat hidup sebagai seorang laki-laki demi orang tuanya. Maka hikayat mengatakan bahwa Uwais itu tidak mau keluar kampung, tidak mementingkan dirinya sampai kematian ibunya. Dan dia bertemu dengan Umar ibn Khattab ketika ibunya sudah wafat. Dia bertemu dengan Umar ketika dia mengikut dengan gerombolan saudagar dari Yaman. Dulu tidak. Ada sebuah hikayat yang betul-betul membuat kita tertarik untuk menirunya. Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang betul-betul mencintai ibunya. Ibunya buta, ibunya cacat. Sehingga dia tahu bahwa fungsi dia sebagai anak adalah menutupi kekurangannya, ibunya. Ibu buta, biarlah mata ini yang melihat, wahai ibu. Kau cacat, biarlah tangan dan kaki ini yang melangkah dan menyentuh. Tidak ada satupun permintaan ibunya kecuali Uwais akan laksanakan. Hingga satu waktu ibunya bertanya kepada Uwais bahwa ibunya punya keinginan kalau sampai nanti di akhir hayat ibu, nak, tak inginlah ibu wafat kecuali sudah melaksanakan haji. Ini Uwais tinggal di Yaman, Hadramaut, yang sekarang itu jarak antara Saudi dengan Yaman pesawat itu 2 jam. Ini Jakarta Makassar ini.
bukan dekat. Ya, Uwais bengong, ibunya bilang begitu karena dia nggak pernah bilang enggak sama ibunya. Ya, dia hanya berdiam diri mendengar keinginan ibunya yang pengen naik haji dalam kondisi jauh tempatnya dari Yaman ke Mekah, kemudian pun dalam kondisi buta dan cacat ibunya, sehingga Uwais berinisiatif, ya apapun yang terjadi yang penting laksanakan sajalah. Dia melatih dirinya untuk bisa menggendong ibunya, karena bagaimana membawa ibunya ke Mekah kalau nggak digendong? Nggak mungkin, punya apa dia? Sehingga dalam hikayat dikatakan Uwais beli seekor anak sapi. Seekor anak sapi tersebut dibeli sama Uwais. Ini membuat heran masyarakat sekelilingnya, karena tiap pagi Uwais itu menggendong anak sapi itu naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung, turun lagi. Tiap hari begitu. Orang geleng pala. Kalau bahasa kita mungkin udah lama tuh Uwais begitu. Kayak nggak ada kerjaan, gendong, naik, turun. Uwais nggak peduli orang mau ngomong apa. Tapi memang begitu yang Uwais lakukan. Tak terasa 8 bulan, hampir setahun sudah. Fisiknya Uwais pun besar karena olahraga ngangkat anak sapi, dan anak sapi pun makin hari makin berat, bukan makin ringan. Sehingga dia yakin sekali, ya, dia bisa menggendong sapi umur setahun ke atas gunung. Berarti dia bisa menggendong ibunya dong. Dan dia katakan sama ibunya, kita akan mulai perjalanan kita menuju Baitullah. Digendong ibunya. Digendong ibunya. Dari negeri Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah. Dia bimbing ibunya, Al-Kisah, selesai tawaf, dia bawa ibunya ke Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Selesai sholat, Uwais mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, ampunkan ibuku. Ya Allah, ridhoi orang tuaku ini. Bukakan pintu sorga untuknya dan mudahkan dia melangkah masuk ke dalamnya. Ibunya yang buta mendengar Uwais mengangkat tangan ke langit setelah tawaf meminta kepada Allah yang terbaik buatnya, berkata, cukup Uwais, cukup. Mintalah sesuatu pada Allah untukmu, bukan hanya untukku. Kata Uwais, demi Allah wahai ibu, ketika aku tahu kau bangga dan rela ridho dengan surga yang Allah berikan kepadamu, cukup itu untukku. Tak ada artinya hidup yang kumiliki tanpa kulihat keriduan di wajahmu wahai ibu. Lihat, kemuliaan Uwais Al-Qarni ini diabadikan sehingga Nabi pun menjadikan sebab, Umar, temui Uwais, mintalah Uwais berdoa kepada Allah untukmu. Masya Allah. Uwais bukan penghafal Quran, Uwais bukan ulama, Uwais bukan orang yang dikatakan periwayat hadis, tidak. Cuma Uwais orang yang betul-betul memahami kemuliaan, bagaimana meletakkan cinta pada tempatnya. Bahkan Uwais punya keinginan, ketika dia bawa lagi ibunya ke negeri Yaman, ya, sebelum ke negeri Yaman, dia bilang sama ibunya, mumpung di Mekah, mumpung di Madinah, saya pengen ketemu sama Rasul wahai ibu, izinkan aku menemuinya. Ya, tapi jangan lama-lama, karena beberapa saat lagi kita akan berjalan lagi. Baik ibu. Dan ketika dia datang ke rumah Rasul di Nabawi, dekat Nabawi ini, Aisyah mengatakan bahwa Rasul sedang keluar, tidak ada. Dan Uwais sangat sedih sekali karena nggak bisa menanti kedatangan Rasul, karena dia janji sama ibunya. Dia nggak bertemu Rasul seperti kita nggak bertemu Rasul, seperti sahabat yang ketemu Rasul, dia tidak. Cuma lihat, rahmat Allah wasiat kulla syai'. Allah turunkan rahmat, walaupun mungkin wujudnya tak nampak Rasul di wajahnya, tapi tetap keinginan dia untuk beragama dengan cara yang baik, Allah muliakan dirinya. Terangkat tangan Uwais, tidak mungkin turun tangan Uwais dalam doanya kecuali Allah jawab semua yang dia minta sebelum sampai tangan kembali pada tempatnya. Ini pelajaran buat kita.
Orang-orang yang ketemu sama orang tua punya power. Pernah gak terbesit dalam benak kita, ya Allah, mumpung orang tua masih ada, paling gak punya niat lah. Karena dalam Islam itu kalau kita punya niat baik, pahalanya pasti satu. Direalisasikan 700 kali lipat. Ya, lain kita pengen niat dosa nggak dosa, menggagalkannya pahala. Coba bersihkan dalam benak kita paling tidak niat, ya Allah, kalau kau berikan rizki padaku pada tahun ini, ya Allah, kan ku gandeng tangan keriput milik orang tuaku untuk memutari Ka'bahmu. Coba niatkan saja dulu. Kalau seandainya kau berikan rizki yang lebih, ya Allah, kan ku ajak orang tuaku untuk wukuf di Arafah, kan ku jaga dirinya dari debu Musdalifah. Ada niat, rencana saja. Kadang-kadang sudah nggak sempat kita. Hirup pikuk kesibukan kita ini nggak kepikir sudah. Padahal ya Allah, ulama mengatakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Wallahi, ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Sehingga kalau orang masih melek, nggak melihat ini rugi. Yang pertama, menatap Ka'bah. Tidak ada satu bentuk pun benda yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang melebihi indahnya Ka'bah. Baitul Atiq, rumah Allah yang ditarik benang hingga 7 lapis langit, ada Baitul Ma'mur. Tidak ada. Dan tidak ada satu benda pun di muka bumi ini yang kalau kita lihat kecuali kita berdoa, hanya Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Sebut satu keindahan di muka bumi ini yang kalau kita melihat kita berdoa, tidak ada. Syariat hanya melihat Ka'bah. Secara umum Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tapi kalau Ka'bah disebut Allahumma antas salam. Dan yang kedua, menatap wajah orang tua. Kerut di kening wajah orang tua kita ini sejarah yang tercatat dalam kehidupan. Yang mumpung dia masih hidup, tanyalah. Duhai ayah, apa yang membuat keningmu hitam? Tanya. Sujudlah. Kenapa kau sujud, wahai ayah? Ayah tak memiliki kemampuan untuk membantumu, nak. Sujud ayahlah penyebab Allah ijabah yang ayah inginkan. Karena sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhan dia ketika sujud. Dan dalam keadaan sujud ayah meminta kepada Allah yang terbaik untuk dirimu, nak. Apa yang membuat matamu sayu, wahai ibu? Bangun malam, nak. Kenapa harus bangun malam? Ada syariat. Orang tua bangun malam, buka kamar anak. Katakan, uizkuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lamah. Ibu berdoa untukmu di saat kau tak berasa bahwa ibu mendoakanmu, nak. Ayah, kenapa kuku tanganmu berwarna coklat? Kuku kakimu pun berwarna coklat. Kenapa, ayah? Tanya. Ini benturan dengan kerikil, nak. Ketika mengais rezeki nak di jalan. Tanya. Sehingga kau akan tahu nanti pemandangan terindah yang kedua di muka bumi ini, menatap wajah orang tua sendiri. Pernahkah terbesit membuat sebuah cita-cita indah, yakni menggandeng kedua tangan orang tua kita untuk mendatangi Ka'bah, langsung ke Baitul Atiq, pusat titik di mana kita menghadap kiblat. Kita bukan menyembah Ka'bah, kita hanya menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Gandeng tangan orang tua, gandeng. Ajak mereka masuk ke Masjidil Haram. Ayah, ibu, katakan Allahumma ftahli abwaab rahmat. Sambil jalan ingatkan mereka, nanti kalau Ka'bah sudah tampak, sunnah kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Ayah, ibu lihat,
Sekarang Ka'bah sudah bagus, masjid sudah nampak, masuk Bab Abdul Aziz pun akan kelihatan langsung. Lihat ayah, lihat ibu, itu kiblat. Ku bawa kau kepada titik di mana kita beribadah selama ini. Ayah, nanti ketika kita mendekat dengan Ka'bah, hendaknya ayah ittiba. Apa itu ittiba, nak? Buka pundakmu, wahai ayah. Buka. Dalam menggunakan baju ihram. Sehingga pundak kananmu ini tampak, wahai ayah. Gandeng tangan keduanya menuju lampu hijau. Ayah, ibu, angkat tanganmu. Bismillah, Allahu Akbar. Angkat ibu. Bismillah, Allah. Ayah, gandeng mereka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terjadi kemacetan karena banyak orang yang mungkin berisyarat dekat Hajar Aswad. Sunnah, ajarkan mereka untuk istighfar. Katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Katakan rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus sampai Hijri Ismail agak lancar, mulai sampai Rukun Yamani. Ayah, ibu katakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad, angkat tangan lagi ibu, bismillah Allahu Akbar. Ayah, bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, kebayang indahnya menatap dua kemuliaan di muka bumi, Ka'bah dan kedua orang tua kita. Dan kesempatan itu makin hari makin sedikit. Karena kalau sekarang mungkin yang kau tarik adalah tangan keriput yang hangat milik kedua orang tuamu, mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau tarik dari mereka. Nggak merasakan lagi keindahan tersebut. Setelah berputar 7 kali, ajak mereka sholat di makam Ibrahim, bawakan mereka air zam-zam, ajak mereka langsung menuju Sofa. Inna Sofa wal marwata min sa'irillah. Bawa orang tuamu ke atas sofa menghadap kiblat, ajarkan mereka tauhid. Ayah, ibu katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ayah, ibu, angkat tanganmu yang tinggi, berdoalah yang banyak, yang panjang, berdoalah, mintalah kepada Allah kebaikan, mintalah kepada Allah kemuliaan. Ya Allah, doakan anakmu ini agar istiqomah, menjadi anak yang soleh, anak yang memang ditunggu di dalam kuburmu nanti. Doa yang sampai ke dalamnya, minta sama Allah. Tidak akan pernah Allah tidak jawab. Karena doa yang paling mustajab di atas muka bumi ini, doa orang tua kepada anaknya. Orang tua mana yang tak ingin mendoakan anak yang telah membimbing dia untuk berputar di Ka'bah? Orang tua mana yang tak ingin mendoakan anak yang mengajak dia sampai ke sofa? Orang tua mana yang tak menginginkan kemuliaan buat anak yang menghajikannya, mengumrohkannya? Masya Allah. Sampai selesai berdoa, dia baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Berdoalah kembali lebih ringan ketimbang yang pertama. Ditutup lagi seperti awal dia baca. Ajak ayahmu berlari kecil. Ayo ayah, ingat masa kecil, aku diajak berlari olehmu ayah. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram, sampai batas lampu hijau, sehingga membawa mereka ke Marwah. Wallahi, wahai ibu, wahai ayah, kalau memang kalian tidak kuat, akan kudorong kalian. Kalaupun tak mampu, semampu kalian. Tapi ingat, kan kutunggu kau di pintu Marwah untuk bertahan. Coba ini yang bisa anakmu lakukan. Karena anakmu hanya bisa tahu bahwa demi Allah, kau adalah pahala untukku.
Yang makin hari umurmu makin mendekati lubang. Yang makin hari kesempatan berbuat baik pun semakin sedikit. Apa artinya hidup di atas muka bumi ini tanpa ridho kalian? Tapi sampai saat ini pernahkah kita bertanya sama orang tua kita, apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Kita nggak pernah bertanya. Kita cuma menyiapkan air mata yang banyak ketika kematian mendatangi mereka. Ya Allah, kalau kematian sudah mendatangi mereka, air mata nggak membangkitkan mereka. Ketika ada ayat yang mengatakan wa bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah sebut, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang besar ada orang tua. Sebut nikmat tersebut, sebut. Sehingga tidak akan pernah ada satupun yang bisa menghalangi rasa tersebut. Biarlah tiap kunyahan mendatangkan kebaikan. Kalau tadi saya datang sama Ustadz Abu Nisa dan teman-teman, diajak makan coto Nusantara. Ustadz mau pakai apa? Saya bilang daging saja. Bisa campur Ustadz? Oh, saya mau pakai limpah. Orang tidak tahu kenapa saya mesti pesan limpah. Karena ada kenangan tersendiri. Ibu saya paling suka makan limpah. Nikmat. Merasakan sebuah kenikmatan seakan-akan orang tua pun merasakan. Dan ada yang tahu kalau saya telepon ibu saya tadi. Berkahi Makassar, doakan Makassar. Di sini saya bisa merasakan betapa nikmatnya soto Makassar dengan daging yang kau suka apa? Limpah. Dia tersenyum. Kamu ini masuk. Dia tidak minta saya milih daging itu. Dia tidak minta. Cuma saya yang pengen dia di dalam tiap kunyahan yang saya miliki. Karena orang tua ini layak untuk dimuliakan. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah beli baju kecuali jahitan dia. Ini namanya menghitung nikmat. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah sebut. Makin kau sebut nikmat tersebut, kata Allah apa? Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sebut. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Makin kau sebut, makin tak terhitung. Makin kerdil kau di hadapannya, sehingga ketika ayat yang kau baca, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat dahsyat. Ayat yang mengatakan wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah kata Allah. Merendahlah kamu di hadapan kedua orang tuamu, merendahlah kamu. Sehebat apapun badan yang kau miliki, sebesar apapun kekuatan yang kau miliki, merendahlah. Piik burung di hadapan induknya. Sekali-kali kita lihat piik burung dara paling gampang kita lihat. Walaupun sudah bisa terbang tinggi, kalau ketemu ibunya dia akan merendah. Wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan rabbirhamhuma, ya Allah, cintai, kasih mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira, karena dia mencintaiku, menyayangiku sejak kecil. Berarti ada muhasabah diri. Kenapa ini anak selalu mengingat kebaikan orang tuanya? Karena orang tuanya mengajarkan itu. Ketika Luqmanul Hakim memberi kabar kepada anaknya tentang ibunya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafar fa inna Allah aliyyun hakim. Kemudian dikatakan bahwa wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Boleh sesekali kita ini orang tua ngomong sama anak kita tentang betapa sulitnya membawa kamu dalam kandungan. Boleh kita sebagai orang tua ini sesekali berkata, wahai anak, betapa sulit membesarkanmu. Boleh, agar dia tahu bahwa ada perjuangan dulu tentang itu.
Sehingga nanti ketika dia merasakan, dia tahu bahwa demi Allah orang tuanya pun pernah merasakan. Supaya apa? Timbul sabab memahami orang tua pahala untukmu. Tahu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Ini sudah bahasa yang sulit dipahami karena nggak terhingga sakitnya, cuma ibu yang merasa. Makanya aneh kalau sampai ada seorang anak membentak ibunya, tuh aneh. Aneh kalau ada seorang anak itu membentak ayahnya, aneh. Karena ketidaktahuan dia tentang sabab Allah titipkan dia pada kedua orang tuanya. Ya bagaimana saya mau menghormatinya, Ustaz? Dia mencemooh, dia menyakiti, dia menzalimi saya. Allahu Akbar. Paling tidak, yakinlah Allah telah titipkan kamu melalui mereka. Mulai berhusnuzon, karena ada anak yang memang dilahirkan di mana orang tua bermanfaat buat dia. Tapi ada juga memang Allah lahirkan seorang anak untuk bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena yang paling baik adalah sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia lainnya orang tua kita. Wajarlah kalau Nabi pertontonkan seorang pemuda yang gagah berani di atas kudanya, membentang panah di badannya dengan dua pedang di pinggangnya, datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku berjihad bersamamu ya Rasulullah. Nabi butuh pasukan, kurangnya masa saat itu. Datang pemuda besar dengan panah, pedang dan kudanya untuk berperang. Rasul mengatakan tak layak, tolak ini orang untuk berperang. Cuma apa kata Rasul? Apakah kamu punya orang tua? Masih ya Rasul. Berbaktilah. Berbaktilah. Buatlah penyebab datangnya kemenangan. Bahwa kemenangan bukan karena pedang yang tajam, panah yang tajam, bukan, ridho orang tuamu. Ridho Allah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketika seorang suami usahanya gagal, kerjaannya berantakan, ujian tak kunjung selesai, seorang istri yang cerdas akan berbisik di telinganya, duhai kekasihku, temui orang tuamu. Letakkanlah kepalamu di pahanya, mintalah dibalur dengan doa. Buatlah dia tersenyum. Orang yang membuat senyum manusia di bumi, yang di langit mencintaimu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, dan yang paling berhak mendapatkan cintamu pertama kali wahai suamiku, ibumu, 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 ayahmu. Raih cintanya. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini dengan ridhonya. Tidak ada yang sulit. Kebalikannya, apa artinya hidup kita tanpa ridho mereka? Kerjaan yang sukses, hasil yang besar, kemuliaan di mata manusia, jabatan yang tinggi ketika dipilih oleh manusia, tapi sama orang tua nggak akur. Allahu Akbar. Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah, ambil. Ambil rumahku, mobilku, motorku, ambil semua hartaku, ambil. Ambil lahan yang kumiliki, ambil ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan kau ambil tali kasihku pada keduanya. Jangan pernah kau ambil ya Allah. Karena nggak ada artinya hidup tanpa mereka. Masya Allah. Dia tahu penyebabnya. Sampai dia berkata, duhai anakku, aku pahala untukmu. Betul. Sampai kalau seorang anak wafat, ibunya masih hidup, ridho orang tuanya menyebabkan dia akan nikmat di surganya Allah. Itu yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Saya pernah sampaikan di kajian di YouTube tentang Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, cucu sahabat Nabi, anak perempuan yang diberikan gelar dua ikat pinggang, Asma binti Abu Bakar. Di akhir hayatnya ketika terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah, Abdullah bin Zubair bin Awam ini salah seorang sahabat yang terkena fitnah dan dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi. As-Saqafi, Al-Hajjaj As-Saqafi. Tapi demi Allah ada hikayat di balik ini. Kematian nggak pernah ditakuti oleh para sahabat, karena dia tahu bahwa surga bisa diraih dengan kematian.
Cuma ketika kematian mau mendatanginya, dia mendatangi ibunya. Siapa ibunya? Asma binti Abu Bakar. Dia anak Zubair bin Awam. Dia temui ibunya. Duhai ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duhai ibu, anakmu menemuimu, meminta ridhomu. Mungkin ini pertemuan yang terakhir kita, wahai ibu, karena pasukanku sudah terpojok. Atau mungkin kita nggak bisa bertemu lagi karena memang musuh sudah menguasaiku. Kata ibunya, serahkan semua kepada Allah, wahai anakku. Kemudian Asma yang buta, karena Asma binti Abu Bakar itu di usia tuanya buta matanya. Dia bilang sama Zubair, sama Abdullah bin Zubair, peluklah ibumu nak, peluklah. Ini pelukan yang terakhir ini. Kemudian dipeluk ibunya oleh Abdullah bin Zubair ini. Ketika dipeluk, ibunya merasakan ini ada baju besi yang dipakai sama Abdullah bin Zubair bin Awam. Asma melihat itu melemparkan tubuh anaknya menjauh sambil berkata, menjauhlah kamu dariku, menjauhlah. Inikah anak Asma binti Abu Bakar, perempuan yang diberikan gelar 2 ikat pinggang. Inikah anak kekasih Rasul Abu Bakar, cucu kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Inikah anak dari Zubair bin Awam, penunggang kuda Rasul. Inikah sahabat Nabi yang dimuliakan, yang ingin bertemu dengan kematiannya menggunakan baju besi. Buka baju besimu nak, buka. Buka baju besimu nak. Biarkan pedang musuhmu Al-Hajjaj As-Saqafi Al-Munafik menggores tubuhmu, menyayat tubuhmu, karena tiap tetes darah nanti menjadi saksimu di akhirat, bahkan wangi kasturi kau miliki. Buka bajumu nak. Dibuka sama Abdullah bin Zubair. Kalau yang ini yang ibu inginkan, aku buka. Kan kutumi kematianku, ridhoi aku, hai ibu. Al-Kisah, Abdullah bin Zubair pun mati di tangan Al-Hajjaj As-Saqafi, dan dia pun disalib di batang sebuah pohon. Kemudian dikabarkan kepada Asma tentang kematiannya. Asma pun menangis dan dia minta didekatkan dengan mayit anaknya. Ketika dia dekati mayitnya, dia katakan, aku ridho sebagai ibu, nantilah ibu di sorga. Kata Al-Hajjaj As-Saqafi, telah kubantai musuh Tuhan, musuh Allah ini. Jaga lisanmu, wahai munafik, wahai fasik. Anakku menantiku di pintu sorga. Hubungan yang erat antara kedua anak, antara orang tua dan anaknya, yang tahu bahwa dunia ini betul-betul sijnul mukmin, yakni penjara buat orang beriman. Mereka kompak mengais sebuah kemuliaan, menggapai indahnya surga. Lihat, dididik anak untuk tahu orang tua yang berilmu tentang bagaimana mendidik anak, sehingga kalau sampai nanti mungkin si anak wafat terlebih dahulu, berkah untuknya karena ridho orang tua dia miliki. Pun sebaliknya, kalau sampai orang tuanya yang wafat terlebih dahulu, itu yang Nabi pernah dipertontonkan ketika beliau melihat alam barzah. Beliau melihat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat, berhenti cambuk malaikat, berhenti. Kemudian berkata si mayit, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukmu padaku? Kenapa wahai malaikat? Kata si mayit, Nabi melihat dibukakan alam barzah, alam kubur dibukakan sama Allah. Lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukmu wahai malaikat? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk? Kaifa adribuk? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Al-walad waladu istighfarullah. Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Anak yang tahu manfaat hidup untuk orang tuanya, dia akan paham. Anak mengerti khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dan manusia lain orang tua yang paling dia dekati dalam hidupnya, sehingga dia sadar. Tapi kalau sampai orang tua mengatakan, duhai anakku, aku adalah pahalamu, ini menandakan si anak tidak paham. Atau memang orang tua ingin menekankan, janganlah kau kasar sama orang tuamu nak.
Karena kalau Allah murka nanti rusak semuanya, nak. Padahal kalau kau mau berbuat baik kepada kami, ya Allah, Allah kalau suka sama seseorang di muka bumi ini, kata Rasul, Jibril akan teriak pada penghuni langit, ya alas sama, innallaha yuhibbu fulanan. Allah menyukai seseorang di muka bumi sana. Maka diperintahkan sukai dia. Seluruh penghuni langit akan mencintai dia, menyukai dia, dengan sebab Allah suka kepada dia. Dan Allah suka ketika kita sayang sama orang tua kita. Wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Pertontonkan kebaikan sama mereka. Apa? Jangan ngomong panjang-panjang lah. Jangan ngomong banyak-banyak. Jangan mengatakan uff saja sama mereka. Uff itu apa sih? Atau mungkin kayak Subhan, tolong dong ambilkan air buat ibu. Saya sambil mengatakan, iya, itu nggak boleh tuh. Tolong dong ambilkan sesuatu itu di sana. Ya. Sekarang yang lebih dari itu kan banyak betul. Nak, tolong dong ambilkan air buat mama, nak. Mama nggak punya kaki, begitu. Kan deket mah, ya Allah, ada mbak mah. Nak, tolong nak belikan telur, nak. Mama mau masak di warung sebelah. Ya Allah mama, ABG beli telur. Karena dia tidak paham. Di balik itu ada kemuliaan, dia tidak paham sama sekali. Perintahnya wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, ada tidak ada orang tua, sehingga kita punya disiplin dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, wallahi, dimanapun kita berada, jangan pernah kita lupa bahwa kita membawa nama orang tua kita. Ini si Subhan bin Umar Bawazir, kalau sampai saya berbuat maksiat di sebuah tempat, oh, saya bawa nama orang tua ini. Bukan berarti kita ini maksum, tidak, cuma kita punya rem. Makanya ketika ada anak muda bertanya ke Rasulullah tentang izin untuk berzina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Nabi, sholaita lam sholli, belum sholat dulu. Udah sholat ya balik lagi, ya Rasulullah, sholat itu, aku sudah sholat, izinkan aku berzina. Karena sahabat melihat orang habis sholat berzina ini, tanya, ya, Rasul tanya sama orang, bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu sebagai cucu. Anak cucumu pun akan malu kalau kau melakukan itu. Ada kaitannya, diikat manusia dengan ikatan tersebut supaya dia sadar kalimat ihsan itu ada tidak ada orang tua, hidup atau sudah mati, atau berbeda pulau atau berbeda negara. Jaga nama baik orang tua. Duhai anakku, aku adalah pahalamu. Karena makin kau jaga nama baikku, pahala akan kau miliki. Masya Allah. Subhanallah. Ya, buat orang yang usianya menjelang 40, di Al-Ahqaf ayat 15, Allah giring supaya sadar itu juga. Falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ketika nanti orang sampai puncaknya umur tuh, umur 40 tuh, masa di mana manusia sudah mulai seperti anak-anak. Menjelang usia 40 ini puncak dewasa, 40 makin terus ke bawah, itu makin kayak anak-anak nanti. Ada syariat untuk bisa mengkaji diri. Orang di usia 40 puncaknya umur selalu berkata, Rabbi auzi'ni, duhai Rabbku, ajarkan aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ajarkan aku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Karena mungkin banyak kesibukan yang membuat dia bersyukur. Padahal in syakartum la azidanakum. Cuma mau bilang apa? Dulu zaman susah dekat sama Allah, zaman senang lupa sama Allah, manusia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ajarkan aku bersyukur
kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Masih ada mereka. Banyak di antara kami ini yang sudah nggak punya orang tua. Saya masih punya orang tua. Auzini ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Ya berikan hadiah, cukupi mereka. Tanya apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Jangan cuma diminta doa dan diminta modalnya. Coba tanya sama mereka. Kadang-kadang kita berdandan untuk teman kita, menjamu tamu maksimal. Dibikin tempat dihias yang indah, yang bagus. Ini mau ada apa dihias seperti ini? Mau ada orang datang kemari, tamu penting. Sepenting apa tamu itu dibanding orang tua kita? Coba mulai pikirkan. Ada orang tua merasa terzolimi oleh anaknya. Melihat anaknya yang gagah, berpenampilan maksimal, ngaca, tidak beres-beres, dandan pakai minyak wangi yang paling baik. Sepatu bagus, sisiran maksimal. Mau kemana nah? Mau ketemu sama partner bisnis ini mah. Ini orang hebat mah. Aku kalau nggak berpenampilan kayak gini, kayaknya gimana gitu loh. Itu orang tua seoles di dadanya tuh. Ya Allah, lebih hebat mana itu orang ketimbang ibumu ini. Pernah nggak dia berdandan maksimal, rapi, bagus, orang tua tanya, tumben kamu bagus bener nak, mau kemana? Mau ketemu ibu. Sisiran rapi, penampilan yang maksimal, wangi. Ayah bertanya, mau kemana kau pemuda? Anak ayah sudah besar sekali, tampan sekali, kau mau kemana nak? Mau ketemu ayah. Pernah tuh? Kita nggak pernah kepikir kayak begitu. Kita cuma mempersiapkan diri untuk dunia, kita nggak pernah. Ini pengantin baru pulang honeymoon, digandeng tangan istrinya, masih indah lah. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum ayah, waalaikumsalam. Digandeng tangan kekasihnya. Kami mau jalan lagi nih. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik badan, itu orang tua ngelihat tangannya masing-masing. Ya Allah, sudah berapa lama tangan ini nggak disentuh seperti itu? Sudah berapa lama tangan keriput ini nggak digandeng olehnya? Sementara dulu masih ingat, serasa belum lama lah. Ketika aku gandeng tangannya terlepas, mama jangan lepas aku, ayah jangan lepas aku. Sekarang dia sudah terbang kemana saja dia mau. Dirangkul dari kejauhan pundak kekasihnya. Orang tua senang, tapi agak sedikit kecewa. Kenapa? Berapa lama pundaknya tadi sentuh oleh anaknya. Dulu waktu dia pulang sekolah, yang pertama kali dia peluk adalah pundak ibunya. Berapa lama sudah nggak dipeluk pundaknya? Masya Allah. Ini kadang-kadang suka dibikin bingung. Habis gimana statnya? Ibu saya jadi gini-gini, ayah saya jadi gini-gini. Iyalah dia cemburu. Orang tuamu makin hari makin kayak anak kecil. Kamu berikan semua buat istrimu, buat anak-anakmu, buat keluargamu. Kamu berikan apa buat dia? Ada seorang anak laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang baik. Cuma kehati-hatian ini suami tidak mau menarik orang tuanya ke dalam rumah tangganya. Satu waktu ayahnya datang ke rumah tangga dia. Awalnya bahagia mereka karena kakek datang untuk cucu, ayah datang untuk anaknya, mertua datang untuk mantunya. Cuma memang ternyata ayahnya tinggal satu rumah dengan mereka. Ya, terasa janggal lah. Si anak laki mulai paham, ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu. Ya. Dari dia makan bareng-bareng, berebut makanan sama cucu, udah kayak anak kecil. Kadang-kadang barang batuk, dahak yang membuat jijik sekelilingnya. Ini membuat nggak nyaman. Si anak pun berinisiatif, ayah, aku mau membuatkan rumah di seberang rumah saya ini, rumah untuk ayah. Biar ayah lebih nyaman, punya tempat tersendiri. Awalnya betul.
Dibuatkan rumah buat ayahnya. Tapi nanti kalau mau makan, ayahnya pun diantar ke rumah buat makan bareng. Tapi lama-kelamaan si ayah makin lemah. Makin mungkin membuat jijik anaknya atau istrinya. Karena orang tua sudah nggak sempurna. Akhirnya si anak pun berinisiatif diberikan meja makan di rumah ayah tersebut. Yang disiapkan makanan yang berpisah, walaupun jenis makanannya sama. Awalnya piringnya piring mahal, piring beling. Cuma tangan ayahnya sudah mulai gemetar. Pegang piring, sering pecah. Anak pun berinisiatif, berikanlah piring plastik. Kadang-kadang sudah nggak mampu nyendok, lama-lama kepikir udah diracik aja sepiring sama makanan, kasih langsung biar dia makan. Sampai satu waktu si ayah pun sedih, kok lama-lama aku berbeda dengan yang ada ya. Dia sering lihat anaknya dari balik jendela, rumah anaknya di depan sana. Hingga satu waktu ayahnya meninggal dalam keadaan sakit. Kemudian dimakamkan dan keesokan harinya si anak ini berinisiatif membersihkan rumah ayahnya dengan cucunya, cucu si ayah ini dengan anaknya. Dibuka rumah tersebut dan si cucu ini langsung mengambil piring plastik yang masih ada nasi kering di bawah tempat tidur ayahnya. Aku mau piring ini ayah, kata si bapak, kata si anak dari ayah yang meninggal ini. Jangan, itu bekas kakek, jangan. Enggak apa-apa. Aku suka. Aku bakal pegang ini piring nanti, satu waktu aku dewasa nanti, kan aku berikan sama ayah. Biarlah ayah tinggal di sini, kan aku berikan dengan piring plastik nanti. Menangis. Maksudnya betul, cuma caranya salah. Orang tua itu tidak butuh itu. Orang tua tidak butuh dimaksimalkan seperti itu. Tapi wujud anak yang paham bahwa orang tua makin hari makin lemah, itu yang paling penting. Nah, inilah pahalamu. Nah, ada orang tua bertanya, Ustaz, saya sering sakit, doakan saya Ustaz supaya saya sembuh. Wallahi ibu, bersyukurlah bu. Kenapa? Kalau ibu tidak sakit, anak tidak kumpul. Lihat, kalau ibu tidak sakit, anak tidak berhadapan muka ibu mengatakan, mama jangan sehat dong, jangan sakit. Kalau mama nggak sakit, anak nggak bakal bilang gitu. Pegang tangan orang tua, mau makan apa? Mau minum apa? Kata mamanya, udah nggak boleh sama dokter. Zaman sehat kemarin, siapa yang nanyain mama mau makan apa coba? Zaman sehat kemarin, siapa yang mengatakan mama mau minum apa? Sudah lama kita nggak berkata begitu sama orang tua kita. Padahal selera kita sama orang tua kita sama. Kita suka makan es sop buah, dia juga suka. Kita suka makan daging limpah, dia juga suka. Kita suka makan udang, dia pun juga suka. Coba demi Allah, sekedar tanya, Assalamualaikum lagi makan enak nih, mau gak nanti kita bikin kayak begini? Itu pun kebahagiaan. Berapa banyak orang tua yang sakit belum sampai ke rumah sakit sudah sembuh. Kenapa? Bukan obat yang dia minum, perhatian yang dia dapat. Banyak orang tua yang dirawat di rumah lebih baik ketimbang di rumah sakit. Di rumah sakit belum minum obat sudah sembuh dia. Loh kok bisa? Wujud anak-anaknya. Sehingga ketika orang berkeyakinan yang bikin sehat itu obat, wallahi yang bikin sehat itu Allah. Ketika orang berkeyakinan ini penyakit menular, kata Nabi, la adwa, nggak ada penyakit menular. Allah yang menularkan. Siapa yang menyembuhkan ini? Orang tua Allah. Penyebabnya apa? Silaturahmi. Kedatangan anak kepada kedua orang tuanya itu sebab Allah berikan kesehatan kepada mereka. Makanya orang makin hari makin lemah, makin tua. Tujuannya apa? Untuk menjadi kesempatan buat anak-anaknya menutupi kekurangannya. Temui orang tua kita. Ambil tangannya, raih, cium. Rasakan wangi kulitnya. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari tangannya. Kalau sudah nggak ada baru berasa. Masya Allah. Ya, ingat, wahai anakku, aku adalah pahala untukmu.